Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Floyd Mayweather Jr., sosok ikonik dalam dunia tinju, mengalami penyerangan saat sedang berbelanja di London Tengah. Diduga karena dukungan yang secara masif ia gaungkan terhadap Israel di media sosial pribadinya. Sekelompok orang menyerang Mayweather dan rombongannya di kawasan mewah Hatton Garden. Floyd Mayweather yang memakai jaket hijau tampak kesal saat ia dan petugas keamanannya diikuti di pusat kota. Petinju kelahiran 1977 itu dihadang oleh sekelompok orang membawa ia keluar dari sebuah toko perhiasan terkenal dan ingin menuju ke mobil hitam. Menurut informasi dari orang yang ada di sekitar Mayweather, mengatakan bahwa kericuhan itu tidak membuat sang petinju tersentuh secara fisik. Mereka juga mengungkapkan bahwa massa yang mengerumuni Mayweather terlihat melontarkan penghinaan tanpa henti karena jengkel atas sikap petinju ternama yang tidak bersimpati pada rakyat Gaza. Saksi mata yang enggan disebutkan namanya mengambil video kejadian itu setelah keributan keluar dari toko dan masuk ke jalan. Ada sekitar 8 hingga 10 orang yang mengejarnya, serta sekitar 20 hingga 25 orang yang menyaksikan. Tim keamanan Mayweather tampak kalah jumlah, ujarnya. Seseorang menyatakan bahwa Mayweather sedang berbelanja ketika dia ditanya tentang dukungannya terhadap Israel. Dia menjawab bahwa dia bangga mendukung orang-orang Yahudi Zionis. Setelah itu, seseorang memukulnya karena pernyataan tersebut. Serangan itu sangat terarah. Kemudian dia digiring keluar dari toko. Tetapi pada saat bersamaan, beberapa orang mencoba kembali memukulnya dan menyerang petugas keamanan yang mengawal Mayweather. Lanjut saksi mata tersebut. Floyd menerima beberapa pukulan selama insiden itu, tetapi tim keamanannya berusaha mendorong orang-orang untuk mundur. Saya tidak melihat Floyd mencoba melancarkan serangan balik. Para pengawalnya hanya berusaha menjaga jarak antara dia dan mereka, pungkasnya. Sekedar informasi, pada tahun lalu, Floyd Mayweather Jr. secara terang-terangan mendukung Israel ketimbang warga Palestina. Lantas apa yang mendasari The Money mendukung Zionis Israel? Pertama, Mayweather klaim mengutamakan keselamatan. Mayweather punya pandangan yang berbeda terkait konflik Hamas versus Israel ini. Dia menilai bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, tetapi merupakan kelompok teroris yang menyerang kehidupan tak berdosa. Mayweather menegaskan bahwa ini bukan waktunya untuk berpolitik. Ini adalah waktu yang mengutamakan keselamatan. Itu disampaikannya melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam kesempatan itu, Mayweather menulis bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, tetapi merupakan kelompok teroris yang menyerang kehidupan tak berdosa. Saya membela semua umat manusia dan berharap agar semua orang Amerika, Israel, dan semua orang yang diculik sebagai sandera kembali dengan selamat dalam kejahatan perang yang mengerikan ini. Ini bukan waktunya untuk berpolitik. Ini adalah waktu yang mengutamakan keselamatan. Alih-alih mendapatkan dukungan atas sikapnya, Mayweather justru dikritik banyak pihak. Bahkan fansnya pun juga turut mengecam Floyd Mayweather. Mereka mengaku kecewa atas ucapan idolanya yang tidak memiliki simpati atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Alasan kedua, Mayweather menganggap bahwa bantuan yang diberikannya untuk warga Israel merupakan upaya kemanusiaan dan ini sejalan dengan tindakan amal yang ia lakukan selama perjalanan karirnya. Di mana hal ini juga memantik reaksi keras dari aktivis kemanusiaan, di mana sikap Mayweather dalam membantu Israel dianggap sebagai kekeliruan yang sangat fatal. Sebab menurut para aktivis, negeri Zionis itu tidak memerlukan bantuan kemanusiaan sedikit pun. Dan alasan yang ketiga yang cukup mengejutkan adalah ingin bisnisnya tetap berjalan. Dukungan yang diberikan Mayweather Jr. kepada Israel sepertinya hanya ingin memuluskan bisnisnya tetap berjalan. Meskipun tidak dijelaskan secara detail mengenai alasan mendukung Israel, namun menurut beberapa sumber, Floyd Mayweather Jr. tampaknya memilih jalan ini agar bisnisnya tetap berjalan. Ada alasan tersendiri mengapa Mayweather menggunakan powernya di media sosial dan menyatakan dukungannya kepada Israel. Mungkin ia ingin bisnisnya Floyd Mayweather Jr. Foundation tetap berjalan, ujar seorang netizen. Di sisi lain, kecaman terhadap Israel semakin meluas, khususnya di wilayah Eropa.
Benua Biru yang sebelumnya menjadi tempat berkumpulnya negara-negara pendukung Israel saat ini justru berbalik arah. Mereka beramai-ramai menjadi penentang kebijakan Israel dalam pertempuran di jalur Gaza. Kabar terbaru, Israel menutup kedutaan besarnya atau kedubes di Irlandia Minggu 15 Desember 2024. Penyebabnya, negara Yahudi itu kesal dengan pembelaan Irlandia terhadap Palestina. Kebijakan anti-Israel yang ekstrim dari pemerintah Irlandia, kata Menteri Luar Negeri atau Menlu Israel, Gideon Sa'ar, menjelaskan alasannya menutup kedubes yang berada di kota Dublin, seperti dikutip dari Sputnik. Saking kesalnya melihat sikap negara di Eropa akhir-akhir ini, Duta Besar Israel di Jerman, Ron Prosser, mengatakan kepada media setempat, jika dirinya bersama pemerintah Israel tidak akan melupakan atau memaafkan negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini merujuk pada sikap Norwegia yang menyusul sejumlah anggota Uni Eropa seperti Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Malta, di mana negara ini dalam beberapa pekan terakhir memang telah menyeratkan bahwa mereka berencana untuk memberikan pengakuan atas negara Palestina. Mereka beralasan, solusi dua negara, Palestina dan Israel, sangat penting untuk perdamaian abadi di wilayah tersebut. Selain benua Eropa, musuh Israel semakin bertambah di wilayah benua Amerika, seperti Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, yang menjadi salah satu pemimpin benua Amerika paling keras dalam mengkritik agresi militer Israel ke jalur Gaza, yang terjadi sejak 7 Oktober tahun lalu. Sudah lebih dari 30.000 orang tewas, sementara nyawa ribuan wanita dan anak-anak yang tidak bersalah saat ini terancam, kata dia. Lalu ada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, juga mengecam pengadilan internasional yang ia anggap tidak efektif menghentikan pembantaian yang terjadi di jalur Gaza. Kami akan membahas genosida di Gaza dan bagaimana pengadilan internasional tidak berupaya menghentikan genosida, pembantaian brutal yang terjadi setiap hari, kata Maduro pada wartawan. Kemudian, Presiden Bolivia, Luis Arce, dan Presiden Honduras Xiomara Castro yang turut mendesak perdamaian diwujudkan di Timur Tengah. Castro mengatakan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza seharusnya menjadi perhatian dunia dan sudah sepatutnya gencatan senjata terus didorong. Bahkan Presiden Chile, Gabriel Boric, belak-belakan menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai penjahat perang terkait perang di Palestina dan lainnya. Dia menyoroti serangan Israel di jalur Gaza yang telah berlangsung 14 bulan. Tidak ada ruang untuk tindakan setengah-setengah dalam membela kemanusiaan. Kita berkumpul di sini hari ini untuk membela kemanusiaan, katanya di perayaan Natal bertajuk Natal Palestina, Cahaya Harapan dari Bethlehem ke Chile, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 19 Desember 2024. Itulah informasi mengenai insiden yang menimpa petinju ternama Floyd Mayweather Jr. saat berbelanja di London, Inggris. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.